Baiklah, saya di sini akan mewawancarai seorang anak SMA dari SMA Negeri 2 Sampit, Kalimantan Tengah, di mana sekarang dia berada di Medan ini karena proses belajar di Kalimantan masih daring dan memungkinkan dari Medan. Itu kita mulai. Narasumber, silakan memperkenalkan nama dan namanya. Baik, perkenalkan nama saya Iklim Immanuel Panjaitan, asal sekolah SMA Negeri 2 Sampit. Oke, kita mulai dari pertanyaannya. Yang pertama itu, apa saja yang menjadi permasalahan dalam lingkungan sekolah tersebut? Permasalahan di lingkungan sekolah saya yaitu fasilitas sekolah yang kurang memadai, seperti kursi rusak, meja yang kurang, dan kaca yang kadang pecah. Kedua, lingkungan sekolah yang kurang asri, yaitu kurangnya pohon dan tanaman yang ada di sekolah. Yang ketiga, fasilitas kamar mandi yang kotor sekali dan tidak pernah dibersihkan, dan juga lingkungan sekolah yang kotor. Untuk yang kedua itu bagaimana karakter pengajaran menurut siswa dalam lingkungan sekolah tersebut? Banyaknya siswa yang kurang setuju dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya, seperti mengerjakan pada saat pagi hari atau juga menyontek pekerjaan punya temannya. Kedua, sering siswa bolos saat jam pelajaran ketika guru mengajar. Ketika gurunya tidak disukai, maka mereka bolos ke kantin maupun ke WC. Yang ketiga, kurangnya pendidikan karakter siswa itu dari guru tersebut, sehingga siswa itu menjadi bebas. Untuk yang ketiga itu, menurut Anda itu apa saja yang menjadi masalah dasar dalam pengajaran di sekolah? Masalahnya itu apa? Permasalahan yang dihadapi itu kualitas yang kurang memadai. Kedua, ketika ada siswa yang berprestasi kurang diperhatikan, seperti di fasilitas untuk mengikuti suatu olimpiade. Yang ketiga, guru seringkali tidak mengajar pada saat dia kelas, itu hanya titip absen maupun hanya disuruh mengerjakan tugas. Yang keempat, pada saat jam pelajaran banyak siswa yang masih berkeliaran di lingkungan sekolah. Setelah sekian pertanyaan dari saya, terima kasih buat Jacqueline Immanuel Panjaitan karena sudah mau menjawab pertanyaan saya, karena ini guna untuk membantu tugas kuliah saya. Terima kasih ya. Sama-sama. Hai, perkenalkan nama saya Pelita Najilina Silaban dengan NPM 211100070. Di sini saya akan membahas atau memberikan solusi terhadap permasalahan proses pentingnya ruang lingkup pendidikan karakter bagi pelajar. Di sini saya akan menjelaskan berbagai solusi dari hasil wawancara yang saya buat terhadap anak SMA kemarin. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan dari kalangan sekolah yang saya sudah wawancarai dari seorang anak SMA yang bernama Jacqueline Panjaitan. Permasalahan yang sering terjadi di kalangan sekolah salah satunya itu fasilitasnya yang kurang memadai. Fasilitas yang kurang memadai ini biasanya itu karena kurangnya dana, terus banyaknya kursi yang kurang itu dan meja yang kurang itu biasanya terjadi karena mejanya udah rusak tapi belum diperbaiki dengan cepat, terus kursinya juga udah rusak tidak diperbaiki dengan cepat. Untuk itu selanjutnya, jikalau ada kursi yang rusak atau yang kurang itu mohon langsung diberikan atau diserahkan kepada tukang untuk memperbaikinya kembali, supaya anak-anak juga atau siswa-siswa juga tidak terkendala karena berpikir kalau sekolah toh juga nggak ada kursi, nanti susah, nanti nggak ada mejanya, berdiri capek, itu pun nanti itu menjadi kendala bagi siswa gitu. Untuk lingkungan sekolah yang kurang sejuk karena kurangnya pepohonan yang hijau, ini disarankan gitu untuk seorang guru atau kita sebagai guru bekerja sama dengan murid-murid atau siswa-siswanya untuk saling bekerja untuk menanam bunga, menanam pohon,
yang hijau, yang banyak berbagai bunga, itu untuk sekolah itu terlihat sejuk, enak dipandang gitu. Tidak bosan, untuk belajar pun ada rasa semangat. Baiklah, untuk kamar mandi yang sering kotor ini, di sini badannya kelalaian bagi seorang siswa, atau memang betul-betul siswa itu kadang entah ngapa-ngapain di kamar mandi selalu tidak menyiramnya, itu yang menyebabkan kamar mandi itu selalu kotor. Di sini saya sendiri yang menyarankan untuk pada guru, dimana kita itu sebagai guru memberikan solusi dengan membuat jadwal membersih kamar mandi dari setiap kelas. Jadi nanti itu kelas bergantian untuk membersihkan kamar mandi tersebut, dan ini harus memang ditegaskan. Dan juga pada siswanya itu, siswa bermohon untuk apapun kegiatan kalian di kamar mandi, mohon untuk selalu disiram. Nanti pihak sekolah juga akan selalu memberikan saluran air tidak terkendala supaya bisa terus bersih dan bersih. Untuk permasalahan karakter siswa dalam lingkungan, ini biasanya kepada siswa yang sering mencontek, atau yang sering mengerjakan tugas di pagi hari, atau yang sering tidak mengerjakan tugas. Ini salah satu karakter siswa yang kurang dalam sekolah. Di sini saya sendiri menyarankan bagi siswa yang mencontek, mengerjakan tugas di pagi hari, ataupun yang tidak mengerjakan, diberikan sanksi, hukuman, ataupun denda, supaya siswa-siswa itu tidak terbiasa mengerjakannya itu di sekolah atau mencontek, karena ini merupakan pekerjaan rumah. Tugas ini diberikan untuk dikerjakan itu di rumah, tidak ada alasan untuk dikerjakannya di sekolah, karena jelas-jelas kami guru memberikan ini untuk dikerjakan di rumah. Itu pekerjaan rumah. Jadi mohon untuk anak-anak sekalian, siswa-siswa sekalian itu dalam mengerjakan tugas itu, bekerjakanlah sendiri di rumahmu. Jangan jadi di sekolah. Nanti waktu pengumpulan tugas sama semua kan satu yang kena. Ini bukan apa, tapi memang harus dikerjakan di rumah. Selanjutnya itu untuk siswa yang sering bolos, karena mungkin pelajaran yang masuk itu nggak disuka, pelajaran yang masuk itu kadang membosankan. Di sini saya sendiri yang sebagai guru untuk menyarankan juga kepada guru-guru, ini tidak asing lagi, ini sering terjadi di kalangan sekolah yang lain juga. Ini disebabkan karena rasa bosan terhadap pelajaran tersebut, menyebabkan ngantuk, ataupun itu membuat siswa itu maunya tidak belajar gitu. Untuk itu saya sendiri, tengah-tengah pembelajaran saya nanti, saya akan coba membuat permainan kecil-kecilan untuk menghibur siswa, untuk membangunkan rasa kantuk siswa, dimana ini untuk mengurangi siswa yang sering bolos karena pelajaran yang saya buat atau yang guru-guru buat tidak disukai banyaknya siswa. Ada juga untuk pendidik itu karakternya kurang dalam sekolah. Itu biasanya itu kalian para siswa itu karakter kurang itu ini karena kalian yang susah diarahin, kalian yang susah diatur, menyebabkan karakter kalian itu juga susah untuk berubah. Ini biasanya itu disebabkan oleh kami sebagai guru yang kurang peduli atau yang kurang tegas untuk siswa-siswa kami dalam membentuk karakter kalian. Tapi kami juga sebagai guru itu tidak pernah lelah atau tidak pernah merasa kalian itu nggak penting atau karakter kalian itu merupakan hal biasa. Kami di sini untuk benar-benar mendidik, mengajar, mengangkatkan kepada siswa itu bahwa karakter itu sangat penting. Untuk itu, ayolah pada siswa, mari sama-sama membangun karakter yang baik, karakter yang bagus. Nanti itu juga berguna, itu karakter itu utama dalam seorang diri, agar juga sekolah ini juga bakal menjadi sekolah yang patut ditiru oleh sekolah lain karena mempunyai siswa yang karakternya itu bagus.
karena kita juga di sini sebagai guru tidak peduli terhadap karakter Anda. Di sini kita sama-sama untuk membangun atau membentuk karakter Anda itu menjadi yang lebih baik lagi. Di sini masalah dalam proses belajar mengajar. Yang ini dikatakan dari hasil yang saya wawancarai, banyaknya siswa yang berprestasi tapi tidak diperhatikan oleh guru-gurunya. Saya sebagai guru merasa kenapa siswa berprestasi tidak dipedulikan atau tidak diapresiasi gitu dengan pihak sekolah atau dengan guru-guru sekolah. Nanti kalau tidak diapresiasi atau dibiarkan saja, siswa tersebut akan dengan sendirinya merasa ini tidak penting, ini saya sudah berprestasi tapi kok gak ada apresiasi, gak ada dukungan gitu dari sekolah, apa ini cuman ya gitu-gitu aja gitu, nanti parah juga gitu. Di sini juga saya menyarankan kepada guru untuk siswa yang berprestasi itu diapresiasi, didukung kembali untuk menumbuhkan semangatnya kembali dalam proses belajar. Untuk siswa yang banyak juga sih siswa yang berprestasi itu tapi tidak mau menunjukkan bakatnya atau kepintarannya. Jadi siswa guru itu menganggap ini biasa-biasa aja, tapi guru juga banyak juga siswa-siswa ini yang berprestasi, yang punya bakat namun tidak mau menunjukkannya di depan umum atau di tengah-tengah sekolah atau di kalangan sekolah karena dia merasa itu nggak penting. Padahal kan kepintaran itu atau bakat itu perlu diapresiasi untuk mengembangkan ke depannya. Di sini juga guru jadi bangga, bisa membuat guru bangga, sekolah bangga kalau dia yang berprestasi itu menunjukkannya dan mengembangkannya sehingga keluar sekolah juga tahu dibawa ke sana mau, olimpiade sini mau gitu. Sini juga bagi siswa yang berprestasi agar menunjukkannya dengan mengikuti berbagai lomba olimpiade biar guru juga tahu ini bagaimana prosesnya ke sini biar semakin berkembang, ini bagaimana ke sini biar semakin menumbuh gitu. Itu tentang untuk guru-guru yang sering menitipkan absen atau hanya meninggalkan tugas dalam kelas. Saya sendiri juga sih selanjutnya itu untuk guru-guru yang sering tidak masuk, yang hanya menitipkan absen atau tugas saja dalam kelas tersebut. Ya memang dalam kelas itu guru tidak selalu hadir karena tidak selalu dia itu bisa, karena mungkin selalu ada aja menjadi halangannya, entah gurunya sakit, entah gurunya lagi ada urusan penting. Tapi jika saya sendiri jika saya tidak ada kerjaan, saya akan lebih fokus mengajar di kelas tersebut, tidak hanya menitipkan absen atau memberikan tugas, karena memberikan tugas tanpa penjelasan itu akan rumit atau akan susah dimengerti oleh siswa. Karena saya sebagai anak SMA dulu atau sekolah dulu sering gitu. Di sini kita diajarkan guru-guru itu untuk bertanggung jawab dalam mengajar. Jadi tidak semua yang kita tidak semua boleh kita asalkan itu, maksudnya asal menitipkan absen, asal memberikan tugas itu tidak boleh. Kita di sini diberikan tanggung jawab untuk mengajar, mendidik atau membentuk karakter siswa. Jadi kita harus kita harus lakukan tanggung jawab itu untuk guna itu juga untuk siswa-siswa yang sekarang ini nanti karakternya baik, berprestasi, itu juga apresiasi bagi kita seorang guru. Jadi mohon kepada guru-guru semua itu untuk yang sering menitipkan absen karena tidak ada alasan apapun, mari untuk selanjutnya kita lebih fokus untuk mengajarkan di kelas, jangan hanya memberikan tugas saja. Itu
nggak apa, itu bagi siswa itu akan menjadi rumit karena berpikir itu ini apa kok nggak dijelaskan gitu. Itu juga yang membuat sering siswa tidak suka pada pelajaran tersebut. Karena saya sendiri yang sudah mengalami untuk itu, saya mengajarkan guru-guru sekalian untuk mari berubah atau mari melaksanakan tanggung jawab kita selanjutnya dengan baik. Baiklah, di sini saya sudah menjelaskan berbagai solusi yang dapat saya paparkan. Semoga ini bisa bermanfaat walaupun masih banyak kekurangan atau yang kurang tepat jawabannya, karena di sini saya masih belajar, mohon dimaklumi. Kita juga di sini masih belajar untuk menjadi seorang guru yang baik. Ini juga untuk kebaikan sekolah tersebut. Terima kasih.